Jadi ini sekali lagi ini software GeoGiga Frontend Installer. Saya kembali lagi dari awal tadi. Yang di sebelah kiri ini tadi adalah directory, di sebelah tengah tadi adalah visualisasi, dan sebelah kanan ini adalah commons-nya. Jadi saya suka sekali software ini karena nyaman gitu loh dilihat, dengan cara menggunakannya juga nyaman sekali. Nah, hal yang pertama kali setelah kita berusaha membuka file data ini, kita bisa lihat satu persatu gitu ya. Kita bisa lihat satu persatu. Hal yang penting di sini adalah kita setting geometri dulu biasanya. Nah, setting geometri ini sangat penting sekali karena ini nanti akan digunakan di keseluruhan perhitungan ya. Setting geometri ini gunanya untuk mengetahui pada posisi mana geofone yang kita pakai. Jadi geofone 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ini pada posisi mana. Ini sudah kita masukkan geometrinya. Jadi geofone pertama ini pada posisi 66, geofone kedua pada 67,5 dan terusnya, 69 dan seterusnya. Nah, kemudian yang penting dari geometri ini adalah di samping posisi geofone kita sudah pasang, yang penting adalah posisi shot-nya. Posisi shot-nya dipasang di sini nih. Yang di sini ya. Posisi shot-nya adalah di 86,25. Jadi posisi shot-nya ada di sini nih. Ya, posisi shot-nya ada di sini nih. Nah, ini mestinya harus kita masukkan di setiap file sehingga kita sudah punya geometri setiap file itu tadi. Karena setiap file data seismik ini adalah dalam satu shot ya. Jadi ketika saya menembak satu shot, saya rekam 24 kanal, itu adalah datanya seperti ini. Oke ya. Sekali lagi, data yang bagus adalah data yang memudahkan kita untuk melakukan proses picking ya, melakukan proses picking data. Ya, dari ini kita bisa melakukan proses picking first pick dengan nyaman. Oke, jadi kalau kita mau mengubah-ubah displaynya, kita bisa mencet di display ini, kita maunya seperti apa. Kalau wiggle-nya pakai positif ya ini berarti. Ya. Kalau ya maunya yang negatif yang ini, kalau tidak pakai wiggle jadi semacam ini. Ya, kita bisa milih yang ini atau yang ini. Oke, ya tergantung keinginan. Kita juga bisa mengset key-nya sesuai dengan kesukaan kita. Oke, jadi kemudian salah satu cara untuk melakukan proses picking, ini kita sudah masuk ke semi proses sedikit ya. Itu kita cari dulu data yang paling mudah dilakukan proses picking. Biasanya data yang paling mudah itu adalah data yang energinya kuat di seluruh geofone, dan itu biasanya bisa kita dapatkan dari source yang ada letaknya relatif di tengah. Ya, misalkan ini, itu source-nya relatif di tengah. Berarti ini kita bisa dengan mudah melakukan proses picking. Kita mungkin agak angkat ke atas gini sedikit ya. Nah, kita lihat bahwasanya data ini posisi shot-nya di 83, berarti sekitar di sini ini 82,5, 83 itu berarti di sekitar di sini nih. Ya, ini adalah posisi shot-nya. Nah, kalau kita sudah tahu posisi shot, itu kita berarti punya data di posisi shot itu adalah data pada T0 ya, karena kita bisa bayangkan kalau saya membuat satu sumber di situ, maka data di situ sama dengan 0. Itu data ya, jadi harus kita pakai. Jadi ini datanya dari sini, kita harus bisa melakukan proses picking ke kiri dan ke kanan. Oke ya, jadi picking ini bisa dilakukan dengan di sini ada kelihatannya pick begitu ya. Nah, ini ada pick ya. Pick gini kita bisa melakukan proses picking di sini. Nah, pickingnya memang harus berhati-hati ya, sesuai dengan feeling dan sesuai dengan teori yang nanti saya sampaikan pada saat forward model ya. Jadi picking itu bisa kita gunakan feeling ya. Jadi mestinya kalau yang posisi geofone yang dekat dengan source itu dia dekat dia waktu jalarnya cepat ya. Karena dari source-nya di sini, maka waktu jalar untuk yang paling dekat biasanya dia paling cepat. Ya. Nilainya bisa ditunjukkan di bawah ini ya, di samping ready ini adalah nilainya. Jadi dia waktu jalannya sekitar 4,21 ya, 4,4 lah. 4,4 miliskon. Yang di sini ini 7,79 miliskon. Dan seterusnya. Ya, kita bisa melakukan proses picking semacam ini. Nah,
Yang ini juga iya. Oke, misalkan saja semacam ini. Nah, ini perlu hati-hati yang di sebelah yang geofone nomor 17 ini karena dia lebih cepat ya. Sementara kita pick dulu sesuai dengan apa adanya. Nah, semacam ini. Ya, jadi kita bisa mendapatkan data semacam ini. Nah, data ini bisa kita save, data pick ini tadi bisa kita save. Ya, mungkin saja kita save gini ya, kemudian kita pasang di D saja, misalkan saja file name-nya adalah ini. Sebentar, ini di D ya, di CSWIC bias data lapangan di D, saya pasang di D saja coba. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kita save ya. Nah, kita coba lihat di D seperti apa. Kita lihat di D, ini mana tadi? Kok tidak ada? Bentar, ini di pick sudah. Kemudian kita coba save. txt video ya. Oke, sebentar. Oke, ini mestinya ada. Tapi kenapa kok enggak ada ya? Tadi kita sudah save, sudah pick ya. Oke, kok nggak perlu kelihatan. Sebentar. Geometri. Ya, mestinya di sini ketika kita klik di sini, itu apa namanya sudah ada, sudah nampak gitu ya. Ya. Tapi kenapa tidak muncul ya? Mestinya ada ya. Nanti silahkan dicoba sendiri bagaimana cara picking. Saya akan tunjukkan sebenarnya filenya sudah mudah sekali karena kita akan mendapatkan data T di sebelah kiri dan apa namanya sumbu X-nya di sebelah kirinya, dari sumbu X sama sumbu time ya. Jadi bisa mudah kita mendapatkan. Tapi ini tadi kok nggak mau ya di save ya. Oh, ini sudah ada 66. Oh, masih di sini ya, masih di sini namanya seismic bias tadi. Oke, sorry. Di D ini, kemudian ini. Lah, ini ternyata ini. Nah, ini datanya adalah ini. Data yang baru saja kita pick, jadi ini adalah numbernya, ini posisi X-nya, ini posisi T-nya. Jadi kalau saya gambarkan yang sumbu X itu adalah jaraknya, yang sumbu Y-nya adalah time-nya. Jadi kita bisa mendapatkan semacam kurva begitu ya. Oke, jadi kurva yang seperti kita tunjukkan yang tadi ya. Jadi seperti ini ya, kurva semacam ini. Oke, jadi ini sangat nyaman sekali digunakan, bisa mengatur apapun ya, bisa mengatur apapun. Di sini mau tampilan dan sebagainya bisa digunakan dengan mudah begitu ya, dengan nyaman. Kemudian kalau kalian mau melakukan proses filter juga bisa ya, filter begitu atau apapun gitu, ada semuanya di sini. Jadi ini saya suka sekali untuk meng-QC data dengan menggunakan ini karena nyaman untuk mengeditnya gitu ya. Nah, kemudian apa namanya untuk processing yang lain, untuk tugas ini itu saya minta kalian bisa melihat salah satu software yang disebut sebagai Smart Refrag ini. Apa sudah ada yang pernah mencoba? Halo? Belum ya? Oke. Jadi ini Smart Refrag ini kalau
Sebenarnya belum begitu bagus begitu ya, tapi sudah bisa dipakai. Jadi ini suatu software yang berbasis Java ya, JavaScript gitu, free, open source ya. Jadi bisa kalian otak-atik nanti kalau mau. Di sini disebutkan ini buatannya Pak Simone Pitaluga ini ya. Ini sebenarnya simple sekali. Dia disebutkan berbasis GRM metode, tapi ketika saya pelajari dia bukan menggunakan GRM metode ya. Dia mirip seperti metode ABC ya, seperti metode ABC untuk 3 layer. Kalau Palmer lebih complicated lagi. Tapi dia menyebutnya dengan metode GRM metode, tapi GRM yang lebih yang initial mungkin ya, GRM yang menjadi basis GRM-nya. Oke, kemudian software ini bisa kita gunakan untuk picking first arrival, assign dromocrones. Jadi ini ada istilah baru, saya juga baru mendengar ini. Dromocrones itu adalah apa namanya, data-data yang masuk dalam layer keberapa gitu ya. Kita harus memilih layer 1, layer kedua atau layer ketiga dari data-data yang ada. Nah, kemudian bisa juga menggambarkan hasil perhitungannya. This software is complete, but it is to be considered a working prototype. Jadi ini kelihatannya masih prototype, karena ini dibuat pada tahun 2019 bulan 7 kalau tidak salah ya. Jadi ini masih bisa dikembangkan lagi kalau mau ya. Downloadnya bisa sini lewat zip. Alamatnya ini ya. Alamatnya apa namanya? Smart Refrag ini ya. Oke. Bisa diambil di sini. Kemudian ini requirement-nya jelas menggunakan environment Java. Jadi bisa di-download dari sini. Kalau kalian ngeklik ini nanti akan keluar seperti ini. Ya, ini bisa tinggal dipilih saja OS yang dipakai apa. Kalau saya tadi milih OS yang Windows 64 ini. Ini kurang tahu kenapa yang compressed archive ini malah lebih besar daripada yang installernya. Kurang tahu ya, nanti coba dilihat sendiri saja. Kemudian license-nya JPL3, source code-nya bisa dilihat di sini. Source code-nya bisa dilihat di sini. Kalau saya klik ini, itu akan keluar seperti ini. Ya, nanti bisa di-download ya. Nah, bisa di-download repositorinya. Oke, jadi ini sudah cukup bagus menurut saya. Nah, kalian bisa coba gunakan ini ya untuk mencoba mengolah data yang ada di data yang sudah saya sampaikan tadi, data yang di timur Candi Candi Kedulan tadi. Tapi juga bisa kalian kerjakan dengan menggunakan Excel, tapi memang butuh latihan ya, butuh pelatihan. Tapi karena waktunya sangat pendek sekali, ini tidak ada praktikum, jadi pelatihan Excel-nya mungkin bisa kalian pelajari sendiri, kalau ada problem baru ditanyakan. Oke, jadi saya tadi sudah mencoba mengkaji data itu, kemudian saya pasang di download ini ya, ini di Smart Refrag zip ini, kemudian saya ekstrak jadi semacam ini. Kita bisa melihat dari bin Smart Extract yang 64 exe ini. Oke, jadi kira-kira semacam ini tampilannya. Kalau saya melihat sekilas, karena software ini tidak ada dokumennya, tidak ada manualnya, tidak ada basic teorinya, juga tidak dituliskan di situ. Cara penggunaannya juga tidak ada. Masih ada beberapa bahasa yang Italia begitu, belum bahasa Inggris ya. Jadi, tapi flow-nya sudah dapat ya, sudah tangkap saya. Ini kira-kira yang di atas ini ada beberapa file, ini open save project dan seterusnya. Kemudian ini settingnya ya, setting geometri saja yang tidak jelas gitu ya. Ini navigasi juga tidak begitu jelas, hanya ada previous window saja. Ini view ini juga hanya sekilas saja. Ini toolsnya ini saya kurang begitu nyaman. Ini apa maksudnya template, plugin, option ini. Option saja cuma isinya semacam ini, ada proxy. Saya kurang tahu ini apa gunanya proxy. Kemudian keymap ini juga tidak tahu fungsinya apa. Appearance ini juga tidak tahu fungsinya apa. Tapi kok ada di situ. Oke, kita manut saja ya. Kemudian ini di window ini ada beberapa, kalau saya klik itu ada window-window baru yang muncul di sebelah di data kita ini. Oke ya. Nah,
Di sebelah kiri ini ada Side Tools window, di sebelah ini adalah Start Page-nya, di bawah ini adalah Geometry window. Kita bisa new, kalau kita pencet new, itu langsung kita diminta untuk membuka data ya. Kita coba data yang sebelumnya kita pakai tadi, disk PC, local disk, ini, kemudian seismic bias, mana ya, mungkin ini saja misalkan ya. Jadi ini saya ambil yang ini misalkan saja, sama yang tengah, titik tengah itu ada di sini, sama yang titik akhir ada di sini. Ada 3 ya, jadi saya punya 3 shot di tengah, di kanan, dan di kiri. Kita open. Nah, ini sudah ada 3 data. Ini adalah geophone distance-nya 3, kemudian position geophone distance-nya ini kelihatannya oke, 3 ya, kelihatannya 3 ya. Kemudian posisinya kita pasang dulu 0. Kita lihat geometrinya di bawah ini sudah benar ya. Geometrinya di bawah ini sudah benar. Jadi ini posisi source-nya, ini posisi geophone-nya. Posisi source yang untuk shot yang kedua di 31,5 itu posisinya di sini. Posisi shot terakhir di 64 itu posisinya di sini. Oke, jadi ini kelihatannya posisi shot-nya, geometri yang kita masukkan sudah betul ya. Kemudian ini ada OK, cancel. Kalau kita pencet more setting ini ternyata kita bisa memasukkan topografi. Ya, di topografi ketinggian di geophone nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Ini apa namanya? Anulia tadi ya, saya kurang begitu tahu. Oke, ini mungkin kita oke saja dulu. Nah, adalah kita dapatkan data semacam ini ya. Yang di sebelah kiri ini adalah tombol-tombol untuk proses. Kalau yang ini zoom in time, ini mestinya kita akan punya zoom ya. Nah, ini akan punya zooming. Dan ini back, tidak sebagus yang GeoGiga tadi, tapi ini ya lumayan lah. Ini bisa zooming atas bawah, ini zooming kanan kiri ya. Yang zooming kanan kiri. Oke, kemudian yang ini itu hitam putihnya. Tampilan hitam putihnya. Oke ya, tampilan hitam putih. Kemudian yang ini itu untuk menampilkan data yang sudah kita pick ya. Ini keunggulan dari GeoGiga. Di GeoGiga itu tidak bisa menampilkan data yang sudah kita pick kalau kita punya data banyak. Tapi yang ini bisa. Kemudian yang ini kelihatannya tombol untuk mengunci dan membuka hasil pick ya. Kemudian untuk select kelihatannya ini untuk automatic picking, ini untuk menghapus semua command di sini. Kemudian untuk melihat, kita kan tadi punya 3 data ya, ini baru ada 1, kita untuk bisa melihat data yang kedua dengan ini ya. Ini data yang kedua berarti di tengah-tengah sini ya. Ini data yang pertama, kemudian yang ini data yang kedua, ini data sebentar ya, ini data yang pertama. Problem ini softwarenya, dia nggak stabil dia ya. Atau datanya jangan-jangan memang 2 yang masuk ya di sini ya. Nah, ini tidak stabil, programnya masih belum stabil ya. Nah, jadi dari sini tadi mungkin di komputer kalian bisa jalan, karena kadang-kadang jalan, kadang-kadang tidak jalan ya. Ini bisa dibuka begini, kemudian melakukan proses picking ya. Ya, kita bisa melakukan proses picking. Misalkan saja semacam ini. Ya. Nah, begini. Kemudian data yang selanjutnya itu kita klik yang ini. Kalau kita pencet ini yang data pick tadi kita sudah bisa keluar ya. Ini kita bisa melakukan proses picking lagi. Oke. Nah, macam ini misalkan. Oke, semacam ini. Jadi kelihatannya datanya hanya ada 2, yang ini sama yang masuk hanya ada 2 saja. Kemudian kalau kita lihat ini ada tab yang kedua, time travel curve. Ya, misalnya kita kunci dulu, kita baca time travel curve. Nah, ini mestinya ada gambaran kurva waktu jalannya, time travelnya. Tapi entah kenapa Java-nya tidak jalan dengan bagus ya. Ini berarti error dia. Ya, jadi karena ketika kita melakukan
travel time curve ini, menu di sebelah sini, nah ini menunya sudah berubah mestinya 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi ini problem di tempat saya ya. Jadi mungkin coba kalian apa namanya, ambil data software ini kemudian dicoba-coba sendiri. Jadi intinya kita masukkan geometri, kemudian kita assign layer ya. Ini layer 1 itu data yang mana, layer 2 data yang mana, 3 data yang mana. Kemudian kita memencet yang profile ini, nanti langsung ketemu hasilnya. Ya, sangat simpel ya, sangat simpel. Ada satu mahasiswa S2 yang menggunakan programming ya, menggunakan programming refraksi ini, Ekrar namanya ya, mungkin kalian tahu, Ekrar Winata. Dia tesisnya programming menggunakan programming tentang seismik refraksi ini. Oke ya, apa namanya, dia menggunakan itu untuk tesis ya. Oke, kira-kira seperti ini yang bisa saya berikan untuk mencoba coba kalian mengerjakan yang ini tadi ya, yang apa namanya, yang bahan latihan ini. Coba kalian kerjakan ini ya, jadi di download kemudian dicoba dilihat-lihat, mungkin menggunakan GeoGebra Frontend ini, kemudian bisa diplot menggunakan Excel begitu. Apa panduan resminya itu mungkin bisa saya berikan dari praktikum anak-anak S1 ya. Nanti bisa kalian coba. Untuk softwarenya yang kemarin saya sampaikan itu, yang di run oleh Mas Diva, itu juga cukup bagus, tapi dia sudah bukan lagi seismik refraksi yang menggunakan apa namanya, basis geometri inversi direct begitu ya, dia menggunakan tomografi. Oke, jadi kira-kira untuk pengantar dari bahan latihan itu semacam itu. Silahkan kalian coba-coba dulu sendiri.